Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tinggal di Indonesia, apakah otomatis kita disebut warga negara? Lalu, kenapa kita punya hak untuk sekolah, memilih saat pemilu, tetapi juga wajib membayar pajak dan taat pada hukum? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat berkaitan dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal dengan NIM 25601056. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan tentang kewarganegaraan, khususnya mengenai warga negara, asas kewarganegaraan dan kewajiban warga negara. Sebenarnya materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita karena sebagai warga negara Indonesia, kita pasti memiliki hak yang harus kita dapatkan dan juga kewajiban yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita bahas tentang perbedaan antara warga negara dan penduduk. Banyak orang mengira keduanya sama, padahal berbeda. Nah, warga negara adalah seseorang yang secara hukum memiliki hubungan resmi dengan suatu negara. Dalam hal ini, misalnya kita sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang tinggal secara sah di wilayah Indonesia, termasuk warga negara asing yang memiliki izin tinggal. Jadi, semua warga negara adalah penduduk, tetapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Contohnya ya, seseorang warga negara asing yang tinggal lama di Indonesia tetap disebut penduduk, tetapi bukan warga negara Indonesia. Ia tak punya hak pilih dalam pemilu dan tak memiliki paspor Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas kewarganegaraan. Ada dua asas utama, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah asas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, artinya seseorang menjadi warga negara karena lahir di wilayah negara tersebut. Contohnya seperti di Amerika Serikat, jika seorang anak lahir di sana, maka ia bisa memperoleh kewarganegaraan Amerika. Sedangkan ius sanguinis adalah asas berdasarkan keturunan atau darah, artinya kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Indonesia lebih mengutamakan asas ius sanguinis, jadi anak dari orang tua WNI tetap menjadi WNI walaupun lahir di luar negeri. Namun Indonesia juga memakai ius soli secara terbatas untuk mencegah seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang disebut apatrid. Selain itu, ada juga yang disebut istilah bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Biasanya ini terjadi pada anak hasil perkawinan campuran atau lahir di negara yang memakai asas ius soli. Kita bahas hak-hak warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Hak pertama adalah hak di bidang pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya seperti sekolah dasar gratis, program wajib belajar, bantuan BOS, KIPK, dan berbagai beasiswa. Artinya, negara wajib membantu masyarakat agar semua orang bisa mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Hak kedua adalah hak di bidang hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak peduli kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua harus diperlakukan sama. Jika seseorang menghadapi masalah hukum, ia juga berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk bantuan gratis melalui LBH atau posbakum bagi masyarakat yang kurang mampu. Hak ketiga adalah hak di bidang politik. Contohnya adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat, hak berorganisasi, dan hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Misalnya saat kita sudah berusia 17 tahun, kita ikut memilih dalam pemilihan pemilu sebagai bentuk partisipasi demokrasi. Setelah membahas hak, tentu kita juga harus membahas kewajiban, karena hak dan kewajiban itu berjalan bersamaan. Kewajiban pertama adalah taat pada hukum dan pemerintahan. Sebagai warga negara,
Kita wajib mematuhi aturan yang berlaku, mulai dari aturan sederhana seperti tertib lalu lintas sampai menaati undang-undang negara. Kita juga tidak boleh main hakim sendiri dan harus menghormati hak orang lain. Kewajiban kedua adalah membayar pajak. Pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembangunan negara, mulai dari jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya banyak dibiayai dari pajak. Jadi membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk kemajuan negara. Tiga adalah bela negara. Bela negara bukan hanya soal menjadi tentara atau ikut perang. Bela negara juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga persatuan, tidak menyebarkan hoaks, menggunakan produk dalam negeri, menjaga lingkungan, dan mengamalkan nilai Pancasila. Artinya, sikap sederhana yang positif juga termasuk bentuk cinta tanah air. Kesimpulannya, menjadi warga negara bukan hanya soal memilih status sebagai WNI, tetapi juga memahami hak dan menjalankan kewajiban dengan baik. Kita mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kesempatan berpolitik, namun kita juga wajib taat hukum, membayar pajak, dan ikut bela negara. Memahami hal ini, kita bisa menjadi warga negara yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.